Shalom, saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru dimanapun kita berada. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik. Dan saya selalu berdoa untuk kita semua agar apapun yang kita rencanakan, yang kita cita-citakan di tahun 2024 pasti akan terpenuhi. Percaya dalam Tuhan, percaya pada Yesus. Dia memberikan kita kekuatan, sukacita, dan sejahtera yang berlimpah-limpah untuk saudara dan saya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya dalam Tuhan, karena ada jawaban dalam Yesus. Ada kekuatan dalam Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, ada pengharapan di dalam Yesus. Jangan putus asa, jangan gelisah hati kita, jangan sampai kita tawar hati. Tetap mengasihi Tuhan, karena Allah terus mengasihi saudara dan saya. Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Segala kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan, yang kami boleh terima. Dan kami mengucap syukur kami bisa menginjak tahun yang baru bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan di tahun yang baru ini, kami terus antusias bersama dengan Engkau. Terus bersemangat melayani-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mau menjadi berkat, dan kami mau diberkati untuk menjadi berkat kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak segala kebaikan-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk diam. Kami berkati Bapa, supaya apa yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada hari ini adalah jangan menjadi tumpul. Ada pesan Tuhan untuk kita semua di hari ini, untuk kita kuat menghadapi 2024. Saudara, saya percaya, dan saya selalu percaya setiap tahun selalu ada Yesus yang menolong setiap saudara dan saya. Jangan khawatir, jangan takut. Mungkin dunia bilang, oh tahun 2024 akan lebih susah. Tahun 2023 susah. 2024 akan lebih susah. Kita nggak tahu nanti siapa yang mimpin. Kita nggak tahu bagaimana keadaan Indonesia. Tetap saudara, kita harus percaya. Siapapun yang mimpin Indonesia, Tuhannya hanya Yesus. Dan kita harus percaya bahwa Yesuslah yang akan menjadi penolong buat saudara dan saya. Dimanapun kita berada, Tuhan yang kita sembah pasti menolong saudara dan saya. Jangan khawatir, jangan takut. Dimanapun kita berada, tetap kita kuat di dalam Tuhan. Kita kuat di dalam pengharapan kita pada Yesus. Dan tahun ini jangan menjadi tumpul. Pengkhotbah 10 ayat ke-10, demikianlah firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Sekali lagi saya membacakan Pengkhotbah 10 ayat ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara, saya punya cerita. Ada sebuah desa di daerah pegunungan yang dimana banyak terdapat pohon. Pemerintah kota tersebut, pemerintah desa tersebut mengadakan perlombaan, saudara, untuk yang orang muda dan yang orang tua. Perlombaan ini namanya perlombaan menebang pohon. Jadi kelompok muda melawan kelompok tua. Mereka semua berasal dari background penebang pohon. Jadi pekerjaan mereka sehari-hari adalah penebang pohon, baik kelompok muda maupun kelompok tua. Yang kelompok tua sudah berpengalaman, tetapi dia udah usia tua. Yang kelompok muda minim pengalaman, tapi mereka punya tenaga yang kuat, sehingga pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Karena yang tua punya tenaga, yang tua punya pengalaman. Nah, kita mau lihat pertandingan ini terjadi, kelompok muda melawan kelompok tua. Waktunya dari pagi sampai sore. Jadi pas pagi dimulai dan akan dihitung sore berapa pohon yang berhasil mereka tebang. Lalu terjadilah perlombaan ini. Ketika perlombaan dimulai, semua anak muda, semua golongan tua mereka menebang pohon, saudara. Mereka menebang pohon dengan gesit, dengan cepat mereka menebang pohon. Tetapi yang aneh adalah ketika orang muda, kelompok muda melihat setiap kali mereka melongok kepada kelompok tua ini sedang duduk, tidak menebang pohon. Bahkan ketika mereka melihat ada yang duduk sebagian menebang pohon.
Tetapi yang muda ini dari pagi sampai siang mereka sibuk menebang pohon. Mereka sibuk menebang pohon. Mereka mau menang hari ini. Mereka mau menang. Mereka mau mendapatkan piala untuk kejuaraan ini. Akhirnya yang muda-muda terus menebang pohon. Tapi ketika mereka melihat kelompok tua sedang duduk, sedang cerita, sedang ngobrol. Mereka yakin, oh kita pasti menang. Kita pasti menang. Akhirnya si kelompok muda terus menebang pohon. Dan orang-orang tua juga menebang pohon, tapi setengah nebang pohon, setengah mereka ngobrol. Setengah nebang pohon, setengah mereka ngobrol. Yakin akan kemenangannya, maka sudah jam 3 sore, tenaga muda ini juga semakin lemah, saudara. Karena sudah dari pagi mereka nebang pohon. Sudah lemah, tapi yang tua masih bersuka cita, yang tua masih ketawa-ketawa, masih nebang pohon. Ada yang duduk ngobrol, masih nebang pohon. Singkat cerita, sudah jam 5 sore, akhirnya juri bilang, sudah cukup, kita harus hitung hasil akhirnya. Lalu keluarlah hasil akhir, anak muda dihitung pohonnya dan orang tua dihitung pohonnya. Kelompok muda berhasil menebang 40 pohon. Wah, penonton bersorak-sorai. Wah, pasti menang ini. Lalu ketika panitia melongok kepada kelompok tua, mereka menebang lebih dari 100 pohon. Dan pemenangnya adalah kelompok yang tua. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok yang tua. Sedangkan kelompok muda, mereka bengong, mereka protes. Kenapa mereka bisa menang? Dilihat, dihitung benar, 100 pohon sudah tertebang. Sedangkan kita dari pagi menebang pohon hanya 40 pohon. Sedangkan mereka yang tua duduk-duduk, ketawa-ketawa. Yang tua bilang begini, kami duduk bukan sekedar duduk. Kami ngobrol bukan sekedar ngobrol. Ada kelompok setengah nebang pohon. Kami duduk untuk mengasah. Kami duduk untuk mengasah kampak. Kami bukan duduk beristirahat, kami memang beristirahat, tapi kami sambil mengasah kampak kami. Sehingga kampak kami tetap tajam. 10 nebang, 10 asah. Yang 10 istirahat, yang 10 yang sudah asah mereka tebang pohon. Mereka jauh lebih efektif. Sehingga kemenangan menjadi milik golongan yang tua. Karena mereka mau belajar untuk istirahat dan mereka mau belajar untuk mengasah kampaknya agar tetap tajam. Sehingga kelompok muda tidak terasa meskipun tenaganya besar, tetapi kampaknya tumpul. Saudara, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi pelajaran buat saudara dan saya bahwa mungkin 2023 kita terlalu lelah, kita terlalu capek, saudara. Kita terlalu stres. Banyak dari kita terlalu lelah bekerja, lelah melayani Tuhan. Sehingga lama-kelamaan, secara kita tidak sadar, spirit kita, roh kita itu tumpul, saudara. Tanpa kita sadari karena kita kelelahan. Kita terlalu banyak menggunakan hidup kita untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk melayani Tuhan, untuk ke gereja. Sehingga kita lelah, saudara. Roh kita menjadi tumpul. Kita terlalu lelah dengan hubungan yang tidak sehat, dengan pertemanan yang toksik, dengan bos yang toksik, dengan anak buah yang susah diatur. Kita terlalu lelah sehingga apa? Omongan kita udah gak tajam lagi. Inspirasi kita gak tajam lagi. Visi kita sudah tidak tajam lagi. Kita sudah terlalu lelah. Kita tahu, saudara-saudara, dan saya sangat mengetahui 2023 saya percaya untuk semua bidang kita semua bekerja keras. Untuk semua bidang pekerjaan kita semua bekerja keras. Setengah mati kita kerja, bangun pagi, tidur pagi. Benar, saudara, nggak ada sejarahnya bangun pagi, tidur malam. Enggak, saudara. Bangun pagi, tidurnya pagi, saudara. Kalau bisa 24 jam, minta lebih. Tapi nggak boleh, saudara dan saya, kita semua punya waktu hanya 24 jam. Kita terlalu lelah. Kita terlalu stres. Kita terlalu capek. Kita lupa yang namanya istirahat sejenak. Kita lupa yang namanya kita mau asah. Kita punya kampak. Firman Tuhan pada hari ini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi sebaliknya, kalau besi menjadi tajam, maka orang akan terus menggunakan kampak itu untuk melakukan hal-hal yang besar. Saudara, mungkin hari ini 2024 Tuhan sudah siapkan banyak pintu untuk kita terobos.
Tapi kampak kita sudah mulai tumpul, saudara. Kita sudah mulai tumpul sehingga kita nggak mampu untuk dobrak pintu itu, saudara. Oleh sebab itu ada beberapa kebenaran yang saya mau bagikan dari proses mengasah, dan hari ini kita mau belajar supaya 2024 saudara dan saya kita semakin tajam. Kita perlu ambil waktu sejenak, kita istirahat, dan kita mau mengasah, saudara. Ada 3 hal, saudara, yang saya mau bagikan pada hari ini, dimana kita ambil dari proses mengasah. Yang pertama, dalam mengasah itu diperlukan air, saudara. Kalau saudara biasa ibu-ibu sedang mengasah pisau, kalau kita bawa ke pasar minta orang asah, dia pasti mengasah pakai air, saudara. Dan kita mau belajar bahwa dalam proses mengasah itu diperlukan air. Kita mau baca firman Tuhan Yohanes 7 ayat 37-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, ini adalah tentang peristiwa Pondok Daud, saudara, di mana semua orang datang dari jauh untuk ke kota di mana Yesus ada. Dan pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, barang siapa yang lelah, barang siapa yang dahaga, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudara, kalau hari ini 2023 kita melewati dengan sebuah kelelahan, hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Dia dan minum. Barang siapa yang haus, barang siapa yang lelah, barang siapa yang lemah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minum, saudara. Supaya apa? Supaya dalam hati kita mengalir aliran-aliran air yang hidup. Air yang hidup hanya daripada Yesus. Saudara dan saya nggak hanya butuh air, tapi saudara dan saya akan menjadi sumber air. Kalau kita mau belajar memerlukan air dalam kehidupan hidup kita, kita mau diam sejenak, kita mau mengasah. Dalam mengasah kita perlu air. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, kita semua lebih tajam lagi. Maksudnya apa? Saudara dan saya menjadi mata air. Sifatnya air apa, saudara? Membasahi yang kering. Sifat air apa? Memberikan kehidupan. Saudara, kalau hari ini engkau lelah dalam pekerjaan, engkau lelah dalam melayani Tuhan, engkau lelah dalam hubunganmu, engkau lelah dalam pertemananmu, engkau lelah dalam hubungan antara engkau dengan bos atau engkau dengan bawahanmu, ayo saudara, kita mau belajar istirahat sejenak, kita mau mencari wajah Tuhan, kita mau mengasah kembali supaya saudara dan saya, kita menjadi sumber air, kita menjadi mata air yang memberikan kehidupan, yang tidak membiarkan kekeringan ada, tapi membawa kehidupan, membawa pengharapan yang baru. Sehingga saudara, apapun masalahmu hari ini, engkau butuh kehidupan daripada Tuhan. Kalau hari ini mungkin bisnismu mati, 2024 bisnismu akan hidup kembali. Karena dari dalam hidup kita, hidup saudara dan saya, mengalir air yang hidup, mengalir mata air yang bersih, yang daripada Tuhan. Saudara, dunia gak bisa melepas dahaga kita. Dunia gak bisa mengangkat beban berat kita. Yang bisa mengangkat beban berat kita hanya Yesus. Dia mau mati buat saudara dan saya. Dia mau mati balas ganti kita. Dia mau mati demi kita, saudara. Untuk saudara dan saya, kita beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh hidup yang berlimpah-limpah. Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hanya dalam Yesus ada kelegaan itu. Saudara nggak bisa mencari kelegaan di tempat lain. Saudara nggak bisa lepas beban beratmu di tempat lain. Engkau tidak bisa, malah akan menambah beban baru dalam kehidupan kita. Justru hanya di dalam Tuhanlah kita bisa tanggalkan beban berat kita. Di dalam Yesus kita bisa letakkan beban berat kita. Kita bisa cerita sama Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan, saudara. Cari wajah Tuhan. Haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu, saudara, makanya gereja kita Jumat dan Minggu kita ada ibadah. Kita ada ibadah hari Jumat jam 7 malam dan Minggu jam setengah 10 pagi. Untuk saudara kita bisa datang,
Kita bisa mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan bilang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa engkau yang letih lesu beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadaku. Marilah kepadaku. Come. Yesus ngajak saudara untuk kita datang beribadah kepada Dia. Untuk kita datang beribadah dekat dengan wajahnya Tuhan. Karena Dia yang berikan kelegaan kepada kita. Dialah yang berikan kita kehidupan, saudara. Engkau yang letih lesu, engkau yang haus, datang kepada Tuhan. Tuhan siap jadikan hidupmu apa? Mata air. Untuk mengalirkan kehidupan. Untuk mengalirkan pengharapan. Banyak orang hidup di tepi sungai. Artinya apa? Hidupmu memberikan hidup kepada orang lain. Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Kita perlu beristirahat sejenak, saudara. Untuk kita datang kepada Tuhan. Makanya kita kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita mau datang kepada Tuhan. Minggu kita mau datang kepada Tuhan. Ibadah WBI disediakan hari Selasa. Untuk kita bisa datang kembali bersama dengan Tuhan. Tuhan mau mengajak kita. Untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Engkau yang letih lesu, datang kepada Tuhan. Engkau pejamkan matamu. Engkau bernyanyi buat engkau menyembah nama Tuhan. Engkau dengarkan firman Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Itu akan membuat kita yang letih lesu akan mendapat kekuatan yang baru. Kita perlu, saudara, untuk istirahat sejenak. Jangan kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kerja terus. Capek, saudara. Istirahat sejenak, saudara. Istirahat sejenak. Untuk kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan bilang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara dan saya, hidup kita akan menjadi lebih hidup. Yang kedua, saudara, dalam mengasah ada yang namanya gesekan. Betul ya, saudara ya? Akan ada gesekan yang namanya besi dengan asahan. Pasti ada yang namanya gesekan. Saudara, kita perlu istirahat sejenak. Kita perlu ada adu gesek antara kita dengan Tuhan. Kita mau belajar dari Yakub, saudara. Pada malam itu kita membuka firman Tuhan di Kejadian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sampai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Lalu Yakub berkata, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara, posisinya Yakub saat ini dikejar-kejar Esau, mau dibunuh. Capek, saudara. Capek hati, capek fisik, capek pikiran, capek mau dibunuh, saudara. Bayangkan, mau dibunuh. Dia capek, saudara. Tapi dia perlu bergesekan dengan Allah pada malam hari itu. Dia nggak biarkan dirinya terlena dengan ketakutannya, terlena dengan kehidupannya. Tapi dia mau bergumul dengan Allah, bergesekan dengan Allah. Kalau mungkin hari ini kita mau doa, menyembah Tuhan. Bahkan kita bisa berdoa sepanjang malam. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau hari ini lelah, engkau hari ini gak berdaya, engkau gak tahu apa yang harus engkau lakukan hari ini, berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan, bergelut dengan Tuhan, bergesekan dengan Tuhan. Siapkan waktu yang terbaik untuk kau diam, istirahat. Kau mau asah hidup kau lagi, bergesekan dengan Tuhan dalam doa, dalam penyembahanmu. Bahkan Yakub bilang, orang itu bilang, biarkanlah aku pergi, ayat 26.
Biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Kau jangan pergi jika engkau tidak memberkati aku. Haleluya. Dia bilang jangan kau pergi Tuhan sampai kau berkati aku. Kadang-kadang kita doa Tuhan belum jawab, belum apa, kita udah amin tidur, saudara. Biarkanlah waktu yang terbaik sama Tuhan. Ketika kau berdoa, kau diam diri. Tuhan, apa yang kau mau katakan pada hidupku? Jangan mau amin sebelum Tuhan berkati kita, sebelum Tuhan jawab doa kita. Terus berdoa, jangan jemu-jemu. Terus berdoa, jangan jemu-jemu. Cari wajah Tuhan. Disitulah waktu istirahat kita, saudara. Karena kembali, bahwa ketika kita harus beban berat datang kepada Tuhan, ada kelegaan, ada kepuasan. Kita datang kepada Tuhan, saudara. Seperti Yakub. Kita perlu bergesekan dengan Allah dalam doa kita, dalam penyembahan kita. Kita perlu berdoa, menyembah, berseru sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu aku. Kita perlu, saudara, untuk kita bergumul dengan Tuhan. Untuk kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan lebih dalam lagi. Nggak cuma dengan Tuhan, gesekan juga dengan orang lain, saudara. Kita belajar bekerja, bertemu dengan orang, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ini firman Tuhan, saudara. Jangan menyendiri. Jangan menyendiri, lakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Kalau kau sedang dalam keadaan yang beban berat, jangan kau ambil waktu sendirian. Tapi cari wajah Tuhan. Datang ke gereja, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara. Engkau yang suami istri, ceritakan masalahmu dengan istrimu. Ceritakan masalahmu dengan anak-anakmu. Tukar pikiran dengan mereka. Berkomunikasi dengan mereka. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita di komunitas ketemu dengan orang-orang. Bagaimana orang itu bisa memotivasi hidup kita. Jangan berteman dengan orang yang tidak memotivasi kita. Jangan berteman, bergaul dengan orang yang menjatuhkan kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bergaul dengan baik kepada orang yang membuat kita semangat, saudara. Kita diberkati oleh Tuhan. Dari hidupnya kita diberkati. 2024 jangan main sama orang yang menjatuhkan kita. Jangan main sama orang yang membuat kita jatuh dalam dosa, saudara. Tapi berteman dengan orang yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Titik. Kalau saudara mau diberkati Tuhan 2024, pilih pergaulanmu. Pilih di mana engkau tinggal. Pilih di mana engkau bisa tinggal berteman. Pilih, saudara. Jangan kau berteman dengan orang yang menjatuhkan engkau, yang merendahkan engkau. Tapi berteman dengan orang yang apa? Yang membawa kita dekat dengan Tuhan, yang membuat kita bisa serius dengan Tuhan, supaya kita bisa bergesekan dengan Tuhan. Dimana kita, saudara dan saya, kita pasti akan tajam. Nah, saudara, kalau pisau sering digesek, dia nggak akan karat. Justru kalau pisau tidak pernah diasah, justru itu akan karat, saudara. Nah, makanya yang ketiga, dalam mengasah ada bagian besi berkarat yang terbuang. Di dalam mengasah ada bagian yang karat itu pasti terbuang, saudara. Kita kalau mengasah pisau, ada karat sedikit hilang, karat itu berganti dengan yang tajam, saudara. Nah, dalam mengasah ada bagian besi berkarat yang terbuang. Kita harus belajar buang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau tahun 2024 kita mau diberkati Tuhan, buang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini Paulus yang bilang, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap semuanya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenarannya karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, dan yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tapi apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Yesus. Aku anggap semua itu sampah. Saudara, 2024 kita harus belajar buang karat kita, saudara. Ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita buang jauh-jauh. Kita jangan ulang lagi.
Jangan kembali lagi di 2023. Kita harus melangkah 2024 bersama dengan Tuhan. Kemenangan saudara dan saya, kemenangan kita bersama adalah kita mau belajar mengasah. Kita jangan sibuk bekerja, jangan kita sibuk terus. Istirahat sejenak saudara. Gak cuma istirahat, tapi kita mau mengasah. Karena dalam mengasah, kita perlu air hidup yang namanya Yesus untuk mengalir dalam kehidupan setiap kita. Sehingga saudara dan saya, kita menjadi sumber mata air, membawa kehidupan, tidak ada kekeringan, bermanfaat untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Dalam mengasah ada namanya gesekan. Kita perlu bergesekan dengan Tuhan dalam doa pergumulan kita, dalam menyembah kita, dalam penyembahan kita bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, dalam mengasah ada bagian yang berkarat. Dan dalam bagian yang berkarat itu, terkadang mungkin saudara, kita perlu untuk berpuasa. Puasa bukannya minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan, saya mogok makan dulu. Tuhan kasih saya makan. Tuhan belum kasih, saya belum makan. Bukan begitu saudara. Puasa itu artinya kita mau belajar menyucikan diri kita. Kita mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan berpuasa, kita akan berpikir, oh ini salah, ini boleh, ini tidak boleh. Kita belajar. Dengan tujuan apa? Kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Buang karat kita. Buang yang gak bagus dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya tetap tajam dalam Tuhan. Roh kita tajam. Perkataan kita tajam. Visi kita tajam. Kreativitas kita tajam. Sehingga 2024, tahun kemenangan saudara dan saya, kita bisa lebih dari pemenang. Kita bisa berdiri lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas hikmat yang Kau berikan pada setiap kami. Sehingga kami mau belajar mengerti. Nggak hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Tetap pelihara hidup kami. Pelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Matraikan firman Tuhan dalam hati setiap kami. Sehingga kami diberkati Tuhan luar biasa. Kami bisa lebih dari pemenang. Dan nama-Mu dipermuliakan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.